Ibu harus paham bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa saja itu juga ada upayanya. Ya, ibu tadi keluar ke sini misalnya, apa naik kendaraan umum, ada yang naik motor, ada yang naik mobil misalnya, melalui cuaca yang panas, upaya sedikit macet misalnya, mencari alamat dan seterusnya. Duduk di sini mungkin sedikit gerah. Tapi apa ibu pikir orang-orang yang sedang di saat ini kumpul sama teman-temannya yang maksiat, terus mereka tidak lakukan upaya yang sama? Mereka kan keluar juga, mereka lalu sama, mereka duduk, cuma bedanya kita dengarin yang baik, mereka dengarin yang buruk, gosipin tentang tata cara zina, tata cara menipu, begitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sedang melakukan perbuatan kan gitu. Jangan sampai kita menganggap mereka itu tidak capek, enggak, mereka capek. Ibu kira orang kalau berzina itu tidak capek? Capek mereka. Mereka harus atur satu strategi bagaimana menundukkan lawan jenisnya supaya bisa tergoda, kemudian sampai keluar janjian apa segala macam sampai zina, kan gitu. Tapi itu upayanya susah dan mereka ketakutan, pasti ketakutan. Orang janjian di hotel ketakutan, jalan sama-sama mau gandengan aja ketakutan. Nanti kalau orang lihat bagaimana, itu ada perasaan itu kan. Sama pada saat mereka melakukan biologis juga itu jadi masalah itu. Kualitas sperma dan sel telur berpengaruh sekali pada ketentraman jiwa. Secara medis pun terbukti begitu ya. Orang disuruh tenang, pikirannya tenang, hatinya, suasananya nyaman gitu ya. Baru orang sama-sama mempertemukan bibit manusia nih, sperma dan sel telur, ada doanya kalau dalam Islam masalah pernikahan itu kan nikmat gitu ya. Tapi orang kalau zina itu beda, dia ketakutan. Jadi berpengaruh juga nanti pada kualitas bayi yang akan lahir dari perzinahan itu. Belum lagi kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. No, Islam datang kasih solusi kok, nikah. Nikah setiap saat, tidak perlu rayuan khusus. Oke lah orang merayu pasangannya, tapi tidak berlebihan seperti itu. Gak ada strategi khusus. Suami mau gauli istrinya, saya mau pulang sekarang ya, kita biologis. Sederhana sekali. Semua orang tahu dia masuk rumah, masuk kamar, selesai. Malam pertama pun orang semua tahu kalau mereka akan biologis. Gak ada yang jadi beban tuh. Nikmat aja, mereka keluar mandi kah, apa tidak ada masalah. Nabi SAW pernah, Bapak Ibu sekalian merenungi riwayat ini, beliau jalan di jalan, lalu ada terlintas wanita, bukan kita bilang Nabi terpengaruh, enggak. Tapi Nabi ingin menyampaikan sebuah konsep agama gitu ya. Kemudian para sahabat ikut bersama Nabi SAW ke rumah beliau. Beliau datang ke salah satu istrinya, lalu biologis. Nabi sengaja biologis, beliau keluar rambutnya basah habis mandi junub. Lalu beliau menyampaikan sebagai bukti kalau beliau biologis dengan pasangannya, beliau mengatakan kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya di luar yang mempengaruhi syahwatnya, kembali pada pasangannya karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ujung-ujungnya kemaluannya sama saja. Apa yang mau dicari gitu ya? Sehingga kita mau buka pintu ini untuk apa? Kan ini cuma perbedaan casing doang kan. Tinggi, pendek, putih, gemuk, kurus, casing doang. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Laki-laki begitu, kemudian perempuan sama juga begitu. Sama saja. Jadi Nabi SAW ingatkan sebuah konsep, lalu kenapa harus yang haram, kenapa enggak halal? Kembali aja di rumah, mau lakukan berapa kali enggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian letakkan pada yang haram, dapat dosa enggak? Maka para sahabat terdiam, tapi mereka sudah tahu dosa zina besar. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal, maka pasti aja itu ada pahalanya. Besarnya itu seperti besarnya dosa zina itu, tapi ini besarnya kadar pahala. Jadi jangan pikir orang mau berzina itu enak-enak saja, enggak. Orang kalau kita malam hari sholat, bangun tahajud, ya ini contoh yang lain. Kita kan ngantuk kadang-kadang, tapi bangun, kita wudhu, kita sholat karena ingin mengejar pahalanya, ingin supaya doa kita mustajab. Apa ibu pikir orang yang ke diskotik di saat itu atau karaoke itu tidak capek? Capek mereka. Cuma syaitan hiasi seakan-akan enak, telinganya sakit dengerin musik besar-besar, goyang kepalanya, goyang badannya. Waktu itu secara medis harusnya istirahat kan gitu, malah. Terus ibu kira mereka tidak tersiksa itu sebenarnya. Susah mereka gitu. Ya. Jadi jangan pikir orang buat dosa itu kemudian nikmat. Enggak, sebenarnya susah mereka itu. Orang mau mencuri. Susah ngatur strategi mencuri. Bagaimana kalau ketahuan. Kalau ambil disembunyikan. Dia ketakutan. Saya diambil uang 100 ribu nih. Setiap kali dia dengar angka 100 ribu dia ketakutan sendiri. Karena sudah pernah ambil. Terus kenapa enggak kerja? Halal banyak pintunya. Kan gitu. Contohnya. Jadi sebenarnya orang juga membuka pintu-pintu maksiat itu tidak ada manfaat buat mereka. Semua diikuti dengan ketakutan, kekhawatiran. Kenapa kita masukkan hidup kita ke sesuatu yang buruk itu? Untuk apa? Untuk apa? Upayanya tidak ada manfaatnya sama sekali gitu ya.
yang hanya menyusahkan hidup mereka. Ya.